Oke. Hari ini tuh yang paling seru bahas candlestick ya Kak ya. Ya, ya. Hari ini Karena Mas. gini, kemarin ada yang bertanya itu, Bang, jangan bahas analisis terus dong, katanya gitu kan. Hmm, Terus mereka itu meminta itu bagi pemula atau yang baru mengetahui dunia trading, ya nggak? Mereka tuh pengen kita itu bahas candlestick. Nah, oke. kira-kira candlestick itu apa aja jenisnya dan bagaimana? Kita mulai dari yang apa dulu nih kira-kira yang seru? Jadi candlestick tuh kalau secara garis besar itu dikelompokin jadi dua. Dua ya? Ya, jadi Hmm, pola continuation sama mhm. pola pola reversal atau pembalikan. Iya 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 iya. Nah, jadi di sini biasa orang banyak hafalnya tentang ini pola pembalikan apa reversal. Mhm. Nah, jadi kalau kita bahas Iya iya. tentang candlestick itu kan tercipta sama trader Jepang, jenius namanya Honma. Mhm Jadi mhm. dia Iya iya. menciptakan ini candlestick dan meneliti tentang candlestick. Tapi pengembangannya itu sama Steve Nissen. Jadi pola-pola seperti apa yang pola-pola candlestick seperti apa yang terjadi dalam market. Jadi dinamakan kan ini psikologi of candlestick. Nah, jadi di sini kita bahas tentang secara umum aja. Secara umumnya berarti Ya, ya? secara umum aja tidak terlalu detail karena saya sendiri juga tidak memakai terlalu detail candlestick. Yang mudah dipahami dan Ya, yang yang pasti simple aja. simpel dan, enak Ya, dipelajari ya? simple dan powerful. Kalau Dan powerful. Nah ya, ini luar biasa nih. kalau terlalu ribet ya nanti nggak ini apa open posisi di market gitu. Kita mau bahas yang jenis modelnya 2 berarti ya? Ya, Yang kalau untuk sekarang mungkin yang reversal dulu. reversal dulu. Oke oke, silakan dijelaskan di tabel. Nah, kalau dalam pola reversal atau pembalikan itu biasa itu ada beberapa candlestick yang terkenal. Misalnya Martil, Doji, Ya? ini sama Hanging Man. Oke oke Martil, oke. Doji, Hanging Man. Nah, itu pola-pola pembalikan di ini market. Iya iya iya. Nah, Martil, Doji, Hanging Man, terus Engulfing. Oke. eh, nah, jadi pola pembalikan di market itu biasa namanya pembalikan. Itu berarti ada penolakan dari satu sisi. Contohnya di Nah, sebelah mana ini, Bro? misalnya kita lihat di BTC sini Mhm. di area mana? Ini 58770. Nah, di situ terjadi pembalikan. Nah, dari tren turun ke tren naik. Nah, di sini kita lihat pola candlestick-nya. Nah, di sini lihat mencolok banget. Nah, ini namanya rejection atau penolakan. Penolakan dari buyer terhadap seller. Nah, Oh, oke oke. jadi ekor yang ini panjang itu artinya Iya, kuatnya penolakan salah satu sisi. Di sini salah iya, satu sisi penolakan ini dari buyer. iya, Nah, pada saat terjadi penolakan, tandanya itu ekornya panjang. Nah, iya, rejection. Nah, jadi di sini mudah aja. Kita lihat kalau ekor panjang dan dia ada di SR. Di sini kan di support, iya. ekor panjang di support. Di Ya sudah, support. Itu kita tandanya cari udah ada sinyal berarti ya. ya, kita cari retrace ke ini sekitaran SR-nya, sudah kita buy. Nah, kayak gitu aja. Nah, di sini lagi. Retrace itu yang seperti apa, kok? Ya, retrace itu ya ini. Retrace itu ya ini balik lagi ke area potensialnya. Oh, begitu. Nah, Iya, iya, jadi iya. sebenarnya kalau namanya retrace itu kita nggak bisa tahu di area mana retrace karena potensialnya banyak. Ya bisa aja dia di sini, bisa aja dia di sini. Kalau kita tahu benar-benar dia retrace di mana, udah kaya kita. Oh, Oh gitu ya. iya. Jadi ya ini. Gambaran retrace itu belum jelas berarti ya. Ya retrace Posisinya. itu posisinya di potensial-potensial aja. Area Oh, bisa di area sini, potensial bisa ya. di sini. Tergantung sinyal berarti ya. Nah, jadi ini pergunakanlah money management dengan baik. Jadi retrace itu nggak selamanya harus di sini, di SR kecil ini, harus di sini, tidak selamanya. Jadi makanya intinya dari trading itu money management, bukan profit yang banyak, bukan, tapi money management. Nah, walaupun udah ada ilmu ini, bukan berarti bisa barbar di market.
Bagaimana kalau seumpama ada pemain yang barbar nih? Nah, sudah berarti itu kan Biasanya resiko. gimana? Resikonya besar Ya, juga ya, ya? itu kan resiko uangnya dia. Jadi is Oke. okay aja. Terus apa yang harus Ya, dilakukan ini? tunggu dulu ini lagi. Nah, kembali lagi ke candlestick dulu, Bang. Candlestick, oke oke Ya, oke. jadi contoh lagi di sini ada pola namanya pola engulf. Engulf itu artinya memeluk atau ini memakan. Engulf itu Itu berarti namanya pola engulf ya. engulfing. Nah, di sini lihat Hmm. pola apa di sini ada buyer yang signifikan. Di sini lihat candlenya sangat-sangat besar gemuk. Nah, besar gemuk tapi akhirnya dimakan oleh candle merah lagi. Nah, secara signifikan juga. Oke oke. Nah, berarti di sini ada namanya penolakan lagi. Ada Penolakan ya. penolakan terhadap buyer oleh seller. Nah, itu berarti tanda pelemahan dari buyer. Nah, Oh, kita tinggal lihat lagi. Dia di area apa? Oh, dia di area support juga. Kan ini iya all iya time iya. high-nya. Jadi ini area dekat-dekat supportnya juga. Support maksudnya resisten di area resistennya juga di area SR. Nah, setelah terjadi ini, kita jangan langsung ini terburu-buru untuk langsung memasang open posisi. Kita gak nulis permainan itu. Ojo ganggu bapak toh. Nah, ya. Oke. Nah, jadi lihat di sini dia retrace ke SR kecilnya lagi. Nah, nggak selamanya dia akan retrace di SR kecilnya juga. Kadang juga dia retrace kembali ke SR besarnya lagi yang menahan harga. Iya Tapi iya. setidaknya sudah ada sinyal bahwa ada pelemahan. Nah, jadi akhirnya harga turun. Oke, di sini coba kita lihat yang setup-setup yang mungkin fail. Nah, jadi ada juga setup fail. Nah, misalnya Seperti apa itu? setup fail itu artinya ini setup yang gagal. Makanya saya bilang tadi, gunakanlah money management yang baik karena tidak ada namanya holy grail di market. Kalau ada namanya holy grail di market, pasti udah ada yang kaya, udah kita bisa barbar All 100% in lah ya. ya all in All in langsung 100% aja ya. modal kita di market. Nah, jadi lihat di sini terdapat rejection dan pola pembalikan. Tapi kenapa market tidak balik? Tidak terjadi buy. Iya iya iya. Nah, karena itu. Nah, dia akhirnya buy, tapi ya memang buy-nya juga di sini. Nah, jadi kan kita nggak tahu retrace-nya. Nah, dia bisa aja retrace di sini, retrace di sini, retrace di sini ya. Jadi ya itu money management yang terpenting. Oh, yang terpenting itu ya. Nah, yang terpenting itu money management. Jadi kalau ada yang bilang yang terpenting itu teknik, bullshit. Jadi itu tidak ada teknik yang 100% di market. Iya. Mendekat 90%-nya pun nggak ada. Berarti emang yang paling penting itu ya money manajemen ya. Tidak Ya, boleh terlalu barbar. ya kita Itu kalau harus memang harus mengambil apa namanya kesempatan yang pas. Jika memang ya, mengalami namanya min, ya harus ya, ada SOP ya. ya harus berani cut. Harus berani cut ya secara Nah, cepat ya. ya. Terus mana? Coba kita lihat yang pola hanging man. Hangman. Cari candle itu memang agak susah kalau ini. Coba hanging man. Pola pembalikan hanging man. Ini bukan. Ini martil. Kebanyakan itu memang rejectionnya kan martil. Iya. Nah, kalau hanging man itu jarang, susah. Kita coba hanging. Nggak cocok. Doji. Hanging man. Coba kita lihat ke market lain. Mungkin ada hanging man. Enggak, ini star. Nah, ini bisa dikatakan hanging man.
Yang mana tuh? Nah, ini candle ini. Nah, candle ini. Ini Apa hijau ini. cirinya? Nah, cirinya Iya. ekornya itu justru ke bawah. Ekornya ke bawah ya? Nah, ekornya ke bawah, tapi ya walaupun ini ada ekor atas, tapi ya kita bisa lihat aja ini sebagai hanging man. Itu juga pola pembalikan. Jadi Iya. kayak dia itu fake-nya martil gitu. Fake Iya. dari martil. Dari pola apa palu, pola martil. Nah, ini nih hanging man. Nah, ini yang bagus. Itu. Oh, itu Nah, berarti ini hanging man. Ini juga pola pembalikan. Nah, ini hanging man. Nah, lihat. Pada saat hanging man, drop. Hanging man, drop. Nah, jadi kita lihat posisi hanging man ini di area mana. Nah, kalau kita kasih garis horizontal line, dia posisinya di mana. Oke. Ah, ya, dekat-dekat SR ya. Nah, benar. Dekat-dekat SR. Ada pola apa pembalikan. Ya sudah, kita OP sesuai arah harga. Kita tunggu retrace-nya. Misalnya di sini di sini sudah ada pola hanging man, iya. tunggu dia jatuh dulu, terus dia retrace. Nah, baru kita OP di sini. Nah, kayak gitu, tunggu retrace aja. Tunggu retrace berarti ya. Nah, misalnya kita OP pun di sini, open posisi pun di sini. Nah, walaupun floating, tapi kan market juga turun. Nah, kita pasang SL di sekitaran sini. Nah, kayak gitu. Jadi ya itu, ya nggak boleh barbar. Karena kita nggak tahu dia akan retrace-nya di mana. Sini melewati Iya, ini iya. juga bisa. Nah, tapi itu ini psikologi candlestick-nya menyatakan bahwa pelemahan dari market. Tetap dikasih batas ya. Ya, tetap. Karena itu bukan holy grail. Nah, jadi ini kalau doji kan biasa aja. Kalau candlestick doji itu di mana-mana. Nah, ini doji. Nah, ini doji. Doji itu berarti ini apa? Sebenarnya doji itu psikologisnya netral. Doji. Iya, iya. Doji itu netral. Artinya dia itu tidak buy, tidak sell, tapi maksudnya dia mengalami pelemahan. Misalnya di sini. Iya, iya. Di sini buyer signifikan, tapi tiba-tiba ada doji. Nah, berarti buyer mengalami pelemahan. Mengalami Nah, pelemahan. karena tiba-tiba gerakannya stop. Nah, Iya, mengalami iya. pelemahan di area ini di area resist. Oh, berarti seller mulai masuk. Nah, kayak gitu. Iya, 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 iya. Jadi, jangan kita semena-mena pada saat candle-nya udah terbentuk, kita tiba-tiba OP di sini. Jangan. Karena gini. Nah, misalnya gini. Nah, ini Kenapa itu? gini. Karena ini hanging man. Oke, oke, oke. Nah, ini hanging man, ini juga di area support resisten. Sama. Ini juga di area support resisten. Nah, di area support resisten juga. Iya, iya, iya. Tapi kenapa dia nggak ini, tapi dia tembus? Nah, jangan sekali-sekali hanya mengandalkan candlestick. Iya, iya, iya. Hanya mengandalkan candlestick, hanya mengandalkan support resisten. Oke, 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 oke. Nah, jadi apa yang harus diperbuat? Gini. Jadi Gimana? pada saat candlestick-nya, psikologi candlestick-nya menyatakan bahwa dia lemah, kita harus tunggu Iya, iya. lemahnya itu sampai mana. Sampai mana? Nah, berarti ini kan udah ada lemah, terus ada engulf. Nah, ada significant move, ada Iya. engulf. Nah, berarti ada seller yang masuk. Nah, berarti baru kita bisa sell kayak gitu. Iya, iya, iya. Misalnya kayak gini, ada pelemahan dari buyer di area support resisten, tapi tidak ada pergerakan lagi seterusnya. Jangan coba-coba untuk Iya, iya. sell. Karena apa? Tembus juga nanti. Nah, jadi ingat, jadi candle sendiri nggak cukup, support resisten juga nggak cukup. Kita Iya. harus lihat pemain besarnya masuk, benar-benar masuk. Walaupun ya, ada beberapa kasus dia nggak akan balik lagi. Nah, berarti kita hilang kesempatan. Sudah hilang, cari lagi. Market itu ini apa? Seminggu itu 5 kali buka gitu. Nah, kalau ini 5 hari lah ya. Iya. Kalau nggak lihat di kalau nggak Berarti kalau kehitung hari ini ya, tidak ya. yakin, nggak usah Iya. berarti, nggak usah. Kalau nggak hitung kripto kalau misalnya hitung kripto tiap hari buka malah. Oh, gitu ya. Nah, jadi nggak usah terburu-buru untuk masuk pasar. Jadi santai aja coy. Nah, jadi Iya, iya. ini cari kesempatan di lain lagi, nah, kayak gitu. Jadi
Misalnya kita udah hilang kesempatan di sini, untuk apa dikejar lagi? Kalau dia nggak retouch ke situ, untuk apa dikejar lagi? Oh, gitu ya. Udah, itu aja. Aduh. Nah, ini jadi kalau pola-pola reversal itu ya intinya ada penolakan dari salah satu pihak. Nah, penolakannya itu bisa rejection, bisa engulfing. Jadi pola-pola candle itu Ya. pola-pola candle itu cuma kompleks saja. Yang simpelnya misalnya ada ekor panjang di area support resisten, terus ada penerusan dari searah rejection itu, ya sudah itu. Oh, Untuk gitu ya. apa? Jadi saya sendiri nggak hafal-hafal candlenya, Berarti tetap cuma gitu-gitu aja. money, mene, Iya, kunci jadi ya. apa eh, candle-candle itu sebenarnya ya kalau untuk pemula mungkin ya supaya untuk lebih percaya Ya, gitu, ya. supaya lebih Tapi tepat. tidak bisa menjadi patokan Ya, utama 100% nggak ya, ada ya. tidak menjadi patokan Oke, utama. oke, Jadi oke. harus nunggu dulu, harus Retrace ya. nunggu ya, harus nunggu dulu dia ada penerusan dari ini rejectionnya, berarti baru tahu bahwa salah satu pihak itu masuk. Iya, iya, iya. Salah satu pihak menolak dan masuk. Nah, jadi Oke. makanya kenapa kok ini orang-orang bilang saya sudah hafal candle kok. Nah, ini pengalaman saya pertama kali. Pede tadi Ya, dia saya dengan sudah candle doang. menghafal candle kok, tapi kok nggak profit. Ya iyalah, kamu cuma hafal candle sama support resisten. Iya, iya, iya. Kamu nggak sabar nunggu ini salah satu pihak masuk dulu baru ikut. Iya, iya, iya. Jadi ini harus menunggu. Nah, ada lagi misalnya ilmu. Nah, ini kita lihat ini misalnya di sini kan ada double bottom. Nah, di sini kalau double bottom, coba kita lihat ke double bottom di sini. Jadi biasanya dia akan menjadi, kalau ada yang tahu tuh, ada namanya spinning top. Spinning top ya. Nah, spinning top itu juga pola pola reversal spinning top. Nah, ini nih. Seperti apa itu? Spinning top. Nah, ini spinning top itu kayak gini. Hmm. Nah, ini spinning top. Jadi ini ukurannya hampir sama Ukuran antara si bayi ya, Iya. antara candle diri sama candle bullishnya hampir Oke, sama. oke. Nah, tapi kalau kita lihat di TF kecil, misalnya di 2 jam, itu jadinya double bottom. Oh, Nah, double bottom apa double top itu. Jadi yang hafal, misalnya yang namanya hafal candles, ini pola-pola candlestick, terus chart pattern, itu sama aja sebenarnya. Jadi iya, iya. ini di TF kecil chart patternnya ini double top apa double bottom, Ya. di ini high TF itu dia jadi spinning top. Nah, kayak gitu sebenarnya. Jadi ada ilmu-ilmu itu sebenarnya sama aja, ilmu-ilmu trading itu nggak ada beda jauh gitu. Iya, Nah, iya. tapi kalau kita paham ini orang yang sering melihat market terus, udah pengalaman lihat-lihat terus, mereka udah tahu bahwa sebenarnya hal-hal itu cuma penambahan aja, bukan sesuatu yang fundamental signifikan di market sebenarnya. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya resting wedge, falling wedge, terus ini triangle, bagi saya itu cuma penambahan dari analisa aja. Jadi Iya, iya. ini bukan sesuatu yang betul-betul terlalu signifikan, karena memang itu seperti candlestick juga. Kalau di Oke. di high TF Berarti itu poinnya pola umumnya ini yang candlestick. dijelaskan ya, Kak ya. Iya. Nggak usah terlalu yang Ya. berbelit-belit lah. Yang Kalau itu the point yang to the point. powerful ya. Iya, langsung aja. Oke. Mungkin kali ini cukup sekian dulu kok Ya. ilmu berbaginya. Makasih banget loh waktunya Oke. ini mau berbagi dengan kami yang para newbie ya. Ya. Karena poin pokok yang kami butuhkan ya, candle ini masih penasaran seperti apa ilmu candle yang harus kami punya standarnya. Ini udah keren banget bagi kami. Mungkin lain waktu kita bisa minta diedukasi lagi oh, jenis Ya. candle yang lain, atau bahas candle-candle yang Ya, lain, mungkin kasus-kasus yang lain, gitu ya. continuation mungkin Oke, untuk oke. ini. Berarti ini Untuk yang besoknya. suka dengan konten ini wajib subscribe ya biar Ya. tahu
apa namanya, konten-konten kita yang selanjutnya. Apalagi kita punya konten analisis ya, 2 hari Ya. sekali. Itu penting bagi kawan-kawan yang Ya. apalagi pemula ya, supaya dapat sinyal dari kita ya. Ya. Oke, terima kasih waktunya kok. Oke, sampai di sini dulu kawan-kawan. Salam dari Trading Yobi.